Selamat malam, selamat datang di Cerita Dongeng MAF Studio. Podcast di mana kegelapan bertemu dengan cerita. Di sini kami akan membahas pengalaman-pengalaman mistis, hantu, dan segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Setiap episode kami akan membawa kalian menjelajahi kisah-kisah menyeramkan yang menggetarkan jiwa. Teman malam sekalian, apakah kalian pernah merasakan kehadiran yang tidak terlihat atau melihat sosok yang seharusnya tidak ada di dunia kita? Dalam setiap cerita yang kami sajikan, kalian akan mendengar pengalaman nyata dari mereka yang pernah berhadapan langsung atau berjumpa dengan hal-hal gaib. Malam ini kami akan membawa kalian ke dalam kegelapan yang mencekam. Siapkan dirimu untuk mendengarkan kisah tentang kuntilanak di depan rumah. Sebuah pengalaman yang tak akan kalian lupakan. Gunakan handspraymu. Ingat, siap-siap untuk merinding dan mungkin yang ada nanti yang mengitik ke belakang saat mendengarkan. Baik, di sini kita bersama Wak Irul yang akan menceritakan tentang kisah-kisah mistis yang dialaminya. Oke, Wak Irul. Baik, terima kasih Mam. Senang bisa ada di sini untuk berbagi cerita. Oke, Pak Irul, mari kita mulai. Apa yang terjadi di depan rumahmu satu malam itu? Kisah kuntilanak yang berada di depan rumah. Baik, malam itu saya ingat betul ketika saya sedang duduk santai di teras rumah, menikmati udara malam yang sejuk. Malam itu sejuk di halaman rumah kami. Tepat di depannya itu ada sebuah toko kaset. Karena zaman dulu tuh masih ngetan kaset tuh VCD gitu. Nah, yang mana sering buka sampai larut malam gitu. Biasanya setiap malam itu akan dengar suara musik dari toko itu kan, dari toko kaset itu. Membuat suasana lebih hidup lah ketika malam. Tapi entah kenapa pas malam itu suasana terasa berbeda gitu, terasa sepi. Sang penjaga toko pun, di toko musik itu pun tidak terdengar suara musik gitu. Oh, jadi ketika malam itu si penjaga toko itu tidak memutar musik itu. Ya betul. Entah mengapa saya merasa seperti ada yang mengawasi itu. Saya duduk di depan teras depan rumah sambil bermain handphone, tapi saya merasa gelisah gitu ketika malam saya berada sendiri di depan itu. Awalnya saya mengabaikan, mungkin ini hanya hawa sejuk malam gitu kan. Tetapi makin lama kok semakin merinding bulu kuduk gitu. Ada suatu saat gitu ketika saya menoleh ke arah toko depan, toko depan itu, toko kaset tadi. Tiba-tiba saya melihat sosok wanita berdiri di samping toko itu. Dia mengenakan baju gamis putih yang lusuh, kopor gitu, dan rambutnya tuh panjang warna hitam. Saking panjangnya tuh rambutnya tuh menutup mukanya, tertutup rambut sampai ke bagian perut. Dan dia itu seolah melayang saja tuh, tapi dia tetap tetap bersabit kaki itu, dia tidak bergerak, tapi dia seperti melayang gitu. Jadi itu seperti sosok kuntilanak ya, Pak. Gamis putih, terus rambutnya panjang gitu. Terus gimana reaksi awal Pak? Reaksi saya yang pertamanya ya terkejut. Saya tidak percaya gitu. Masa iya sih ada kuntilanak di depan rumah? Saya pikir mungkin itu hanya bayangan atau ilusi kan, karena saya sendiri di malam itu. Jadi saya mengusap mata saya, kucek, meyakinkan diri bahwa hanya mungkin kelelahan. Habis kerja seharian, malam saya duduk santai, mungkin itu kelelahan. Saya melihat sebuah bayangan ya, yang tadi itu kan sosok wanita itu. Lalu entah kenapa setelah saya usap mata saya itu, saya lihat lagi ke depan, posisinya tuh makin mendekat gitu,
Terus saya usap lagi, saya ngoleh ke kiri kanan, saya usap lagi, makin mendekat. Jadi 3 kali itu makin mendekat. Setelah dia makin mendekat, lalu saya merasa seperti terjebak. Jadi saya merasa seperti terjebak. Dia berjalan di depan saya atau melayang di depan saya itu perlahan-lahan sampai 3 kali. Setiap kali dia lewat, saya merasa jantung saya berdebar. Satu titik saya merasakan hawa dingin yang menusuk kulit saya. Itu saatnya saya tidak bisa bertahan lagi, lalu saya berteriak ketakutan, tolong, gitu kan. Jadi apa yang terjadi setelah Anda berteriak itu? Ya, setelah saya berteriak itu, saya langsung lari ke dalam rumah menangis sambil ke dekat ibu saya. Lalu di sana ketakutan, suara saya nyari hilang karena menjerit itu, karena ketakutan tadi itu. Begitu ibu saya muncul, dia melihat wajah saya yang pucat tadi dan mata yang sembul karena ketakutan, karena sebelumnya saya belum pernah melihat seperti ini dan saya terkejut, dan sebelumnya juga saya tidak percaya hal seperti itu. Entah kenapa malam itu terjadi pada saya gitu. Mungkin apa karena sebelumnya saya begitu sombong karena tidak percaya dengan hal-hal yang gaib gitu. Lalu Wairul, bagaimana respon ibumu ketika melihat kamu ketakutan tadi itu? Ya, ibu saya itu mencoba menenangkan saya. Dia bilang mungkin itu hanya halusinasi atau cerita-cerita mistis yang sering kita dengar. Dia juga bilang mungkin karena saya kebanyakan nonton film-film horor itu. Ya, itu aja sih saya bilangnya. Lalu setelah kejadian itu, saya selalu merasa paranoid. Saya selalu merasa ketakutan gitu. Setiap kali melewati teras atau depan teras tadi itu, saya merasa kayak ada yang mengawasi gitu. Bahkan ketika ada suara musik di atau kaset pun, saya merasa merinding gitu. Mengingat sosok-sosok itu, dia wajahnya tidak kelihatan karena tutupan rambutnya sampai ke perut, baju gamis putih yang kotor itu tadi, dan melayang semua tadi. Apakah kamu Wairul? Apakah kamu berusaha mencari tahu lebih banyak tentang soal itu? Kalau itu tidak, saya tidak mau pergi terlalu jauh ke sana. Cukup saja yang kejadian kemarin saja itu yang membuat pengalaman bagi saya gitu. Kalau saya sih sekarang masih takut saat malam datang. Saya juga sudah tidak berani duduk sendiri di depan teras kalau malam gitu. Mungkin pendengar mungkin ada pendapat lain, mungkin boleh tulis di kolom komentar. Baik pendengar, itulah tadi sedikit cerita pengalaman yang dialami oleh Wairul tadi. Serem juga ya, apalagi di rumah sendiri gitu, yang dimana kita selalu ada di rumah, tiba-tiba melihat sesosok putih gitu, tadi kan wanita yang wajahnya tidak kelihatan, rambutnya karena ketutupan rambut hitamnya yang banyak sampai ke perut, memakai baju gamis putih gitu kan. Baik, terima kasih. Sekian cerita malam yang dapat kami sampaikan. Tunggu cerita dongeng malam Maf Studio selanjutnya akan memberikan cerita-cerita yang lain. Selamat malam dan tetap berhati-hati.